ada di pohon yang sakral, Mm-mm. ada di mata air yang Hmm. sakral, ada di mungkin gua. Itu Terus dia kan. pulang ke hotel kalau bisa setel musik di kamar dengan kenceng-kenceng Biar nggak ke bawah biar mimpi. nggak bawa mimpi. Mm-mm. Apalagi kalau lihat yang kayak gitu, kalau si Kepo suka di Insta Story kan. Mahar kan biasanya didapetin ya. Tapi kalau ini ditukar dong. Udah mana nih? Mahar ditukar nyawa. Ngebayanginnya aja horor banget. Mahar ditukar nyawa. Duh, takut. Tapi biar semakin takut horornya berasa. Di studio Pro 3 Siniar ini nih, sekarang aku Hana Pratiwi udah kedatangan dong sama cast pemain filmnya Danyang, Mahar Tukar Nyawa. Yeay. Ada Kak Sahila Hisyam. Hai Halo. Kak. Sama juga ada Kak Edward Manalu. Halo. Kak Sahila Hisyam, boleh diceritain nih di film Danyang itu sebagai apa? Aku di film Danyang Mahar Tukar Nyawa berperan sebagai Resti. Resti adalah seorang anak gadis dari seorang kepala desa, papa saya. Oh, Pak Yang Kades. Iya, Baik. Pak Kades. Yang hubungannya tidak Mm-mm. direstui oleh kedua orang tua Resti karena memang pacar aku Mas Galang yang diperankan oleh Bisma Mulia Mm-mm. karena berbeda status ekonominya dengan kita. Tuh. Emangnya status ekonomi Pak Kades gimana sih? Coba boleh Pak dijawab Kades tuh nih, sama secara kepala desa kan ya. Kak Edward Dengan itu. Mas Galang yang Miskin. apa? Ya, Langsung ya. langsung. Sombong ya. Sebenarnya kalau di desa itu kan untuk status jabatan dengan kepala desa atau ya jabatan-jabatan yang ada di daerah ya kecamatan atau apa itu kan sudah mungkin sepertinya udah kayak satu kebanggaan gitu dan itu udah kayak membuat strata kehidupan atau keluarga itu udah kayak dipandang ya bagus lah gitu ya. Terus Ridwan sebagai ayahnya Resti kalau bisa dapatnya yang setara pasangannya gitu, jangan di bawah gitu. Nah itu tidak direstui sama orang tuanya Resti untuk mendapatkan seorang pria yang ya kasarnya miskin ya ekonomi keluarganya yang memang nggak setara lah dengan keluarganya Ridwan gitu. Jadi Sombong nggak lah, mau sombong ya, pride soalnya kepala Pride. desa. Tapi ini kan filmnya yang bisa ngebikin jadi horor tuh apa sih Kak? Karena Danyangnya sendiri. Danyang Hmm. itu pasti sebenarnya orang banyak yang belum tahu Danyang tuh apa ya gitu. Bener, kayak aku apaan sih tuh? Iya bener. Hmm. Aku juga sebenarnya kalau nggak syuting Danyang ini juga nggak tahu apa itu Sama Danyang. sama Iya. ya. Ternyata Danyang itu adalah sosok leluhur yang menjaga satu daerah atau satu tempat yang sakral. Misalnya ada di pohon yang sakral, ada di mata air yang sakral, ada di mungkin gua atau tempat tertentu yang memang biasanya kita suka ngasih sesajen, misalnya masyarakat setempat gitu. Tapi sebetulnya Danyang itu adalah sosok yang netral, enggak jahat gitu. Tapi bisa berbalik menjadi sesuatu yang negatif kalau misalnya kita manusianya minta sesuatu sama mereka dengan greedy. Mereka itu pasti mengharapkan tumbal juga. Terus ketika manusia tidak bisa memenuhi tumbalnya, ya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Resikonya ya, terima resikonya ya. Terima resikonya. Oke, itu jadi yang ngejadiin itu semakin film kayak waduh horor. Klimaksnya di situ. Iya, karena juga ini kan berhubungan dengan pesugihan juga kan ya. Pesugihan mintanya lewat Danyang gitu. Nah, sebenarnya pesugihan ini juga sangat dekat banget dengan masyarakat Indonesia yang memang ada dari dulu sampai sekarang zaman modern, ternyata masih ada yang pesugihan.
Ya itu jadi deket banget. Itu yang ngelakuin pesugihannya si Mas Galang. pacarnya si Resti Yes. gitu. Jadi kayak definisi cinta ditolak, dukun Dukun bertindak. bertindak. Dukun bertindak. Aduh coy. Takut Masih banget ada ya, masih ternyata ada ya. ya. Heeh. Nah terus udah gitu kan ngambil ini kan latarnya horor-horor gitu ya. Itu nggak takut apa? Hmm. Pas Ah. syuting Heeh. gimana? Takut ya, Kak. takut sebenarnya takut ya bahwa ya syuting dengan yang walaupun memang kita lihat prostetik si sosok yang Danyang ini Kamu sempat ketemu ya pas sempet syuting ya? satu scene, Oh. satu adegan. Oh ini ketemu Dibawa- beneran. Sama ada ekspresinya kayak Bisma karena Bisma tuh juga bilang aku nggak sempat ketemu sama Danyangnya pas di lokasi syuting gitu. Tapi Bisma sama Kak Edward tuh juga takut banget gua. Emang serem gitu. banget gitu walaupun itu kita tahu sosok Danyang itu siapa yang memerankan, cuman kan kalau sudah di full kostum itu kan berbeda kan, apalagi dengan bantuan lampu yang agak gelap-gelap gimana gitu kan di bawah pohon Di gitu bawah di pohon. bawah pohon kan. Dan tag-nya tengah Malam. malam. Itu Terus dia pulang ke kan. hotel tuh kalau bisa setel musik di kamar dengan kencang-kencang. Biar nggak ke bawah Biar mimpi. nggak bawa mimpi. Belum lagi ada suasana asap-asapnya kan. Iya, pasti. iya itu yang bikin Kayak kabut-kabut tapi tambah. kayak semakin tambah horor ya. benar. Ya banyak-banyak baca doa sih. Baca doa ya. Iya. Tapi ini kayak Edward ketemu langsung berarti. Iya, Sama sosok itu. sorry, ininya aslinya gitu. Aslinya. Enggak sih. Jangan Cuma sampai. jangan sampai ya, Mbak. Tolong. Kirain. Itu terlalu Di lokasi. totalitas deh, Mbak. Kalau Kirain misalkan di lokasi tuh. syuting kayak langsung ketemu gitu loh. Tapi yang benernya tuh lebih gini. Jadi untuk promo film ini kemarin ada salah satu cast pemain yaitu Rizky Tama, dia ngedatengin lokasi Oh, kita. penelusuran gitu ya? Penelusuran. Oke. Jadi memang ngedatengin pohon yang waktu itu kamu syuting. syuting. Oh iya Kak. daerah itu ya. Itu ya. memang pohonnya suka dipakai untuk pesugihan gitu-gitu, dan Gede begitu banget sih. datang ke sana juga memang ya banyak sesajen, terus ada foto-foto juga, kayak ngerti gak sih foto-foto deket sesajen Ya itu yang tadi untuk dibilang. pelet gitu Iya. gak sih? Dukun bertindak ya. Dukun bertindak jatuhnya. Mm-mm. Apalagi kalau lihat yang kayak gitu, kalau si Kepo suka di Insta story kan, padahal Iya. udah tahu tuh udah dilarang gitu kan, tapi masih aja ada yang Iya, dilakuin iya, tuh iya. kadang-kadang suka deh. Nah terus supaya itu kan udah horor, otomatis chemistry-nya harus lebih kuat dong Kak. Mm-mm. Gimana tuh Kak sama sesama pemain cara ngerekotinnya gitu antara cast gitu? Jujur untuk persiapan syuting film Danyang Mahar Tukar Nyawa ini aku happy banget karena ketemu sama pemain-pemain yang asik, yang kita tuh kayak nggak susah untuk kenal satu sama lain, untuk diskusi satu sama lain, dan banyak juga pemain senior. Ada Kak Edward, ada Kak Wulan Guritno, ada Om Egi, ada Om Mucus. Mucus, terus ada cast-cast dari Jogja juga. Itu banyak yang memang kita pas lama di lokasi ini kalau misalkan reading barengan itu kita ngobrol, terus kita yang muda-muda ini, muda banget. Iya. Si paling Gen Z. Iya, enggak Gen Z. juga sih sebenarnya. Cuman kayak itu, kayak cerita, terus sharing pengalaman mereka yang udah senior, terus kayak oh gitu ceritanya pas syuting film judul apa gitu. Jadi kita tuh yang muda tuh kayak berasa dapat ilmu pas untuk nanti kita syuting di next projectnya, menyenangkan. Justru malah jadi happy ya. Iya. Terus cara ngereketinnya Kak, nge-reading bareng atau gimana tuh? Ya kita ada persiapan reading tuh 2 mingguan Iya, ya Kak. 2 minggu. Jadi memang kayak kita tuh membuka ini aja, kayak misalnya dari Saila punya pendapat apa soal tentang skrip atau naskahnya Danyang ini, ya kita terima semua, akhirnya nanti kita bedah sama-sama gitu. Jadi itu semacam kayak input buat kita juga yang tadi dibilang senior, sebenarnya nggak ada senior dan junior sih sebenarnya, bahwa ini kan kita lawan main gitu. Jadi siapa yang mau membuka diri menerima masukan dari yang ya itu pemain lawannya gitu ya, itu akan membantu kita untuk semakin mudah, semakin dapat untuk masuk ke karakter itu gitu. Gitu. Tapi dari para castnya sendiri ngelakuin ritual gitu gak sih? Apa? Pesugihan? Enggak. Enggak dong. Sebelum kayak syuting gitu, sebelum tag scene apa yang menurut kalian tuh horor banget gitu.
Ah, jadi aku banyak ngedenger cerita, dari Bisma. Bisma itu memang banyak kebagian scene, ya tentang pesugihannya gitu sendiri. Mhm. Syuting di bawah pohon beringin yang besar yang memang real biasa dipakai untuk pesugihan, di jam tengah malam, jam 2 kadang ada tag dengan ular juga Mmm. gitu. Jadi dia memang sebelum persiapan syuting tuh dan selama syuting dia sholat sunnah, Mmm. terus dia selalu baca-baca juga, karena ya itu kali ya, kata kayak Kak Edward bilang gitu, kayak ini memang kita kerja gitu tujuannya, cuman dengan situasi yang seperti itu, set yang real, dan jam juga yang tengah malam gitu, itu otomatis ngebawa kita buat, aduh hati-hati gitu. Mhm. Nah tapi biasanya juga memang, eh ritualnya tuh biasanya dari warga sekitar tuh untuk penghormatan gitu pasti ada, kayak Mmm. kasih sesajen gitu-gitu. Itu lebih untuk menghargai gitu. Mhm. Tapi sebelumnya Kak Edward sama Kak Sahila emang tahu pesugihan tuh kayak gimana? Denger dari orang, baca, beberapa apa namanya, berita artikel bahwa ya pesugihan, bahwa ya meminta sesuatu yang diinginkan secara instan atau cepat gitu ya, Mhm. tanpa harus bekerja keras gitu. Heeh Tapi heeh. memang ada sesuatu yang harus, apa ya, dibilangnya Dibayar ya? dibayar konsekuensinya, "Ini Mhm. kamu terima nggak kalau saya minta ini?" Misalnya gitu. Kalau menurut bacaannya, Iya iya dia iya. minta sesuatu, kalau kalau siap oke gitu, kamu Mhm. akan dapat gitu. Nah iya. Tapi Mhm. memang pasti kayaknya namanya pesugihan tuh pasti ada konsekuensinya. Makanya di film Danyang Mahar Tukar Nyawa ini tuh ada, moral value-nya juga gitu loh. Mhm. Kalau Mhm. misalkan melakukan sesuatu yang instan itu, konsekuensinya seperti apa, jalannya seperti Iya. apa. Tapi pas proses syutingnya itu berapa lama sih, Kak? Kita 2 mingguan ya, Kak, Iya, ya? hampir 2 minggu, mau 20 hari lah, hampir kurang lebih 20 20 ya. hari ya? Iya iya, 20 hari. 20 hari lah, kurang lebih lah ya. Mhm. Oh, itu udah selesai tag segala macam? Iya, karena ada Oke. beberapa lokasi di Heeh. Jawa Barat kayaknya 3, 4 titik gitu deh. Oh, 3, 4 Mhm titik. Itu mhm. di khusus di yang Jawa Barat aja? Iya, Oh, Jawa kalau Barat. Memang khususnya Jawa Barat sih. oh, khususnya Jawa Jawa Barat, Barat iya. memang. Oh, Mhm. berarti 20 hari selesai gitu. Iya, Itu mhm. dilakuinnya pas Puasa. Bener, Bener ya, bulan puasa? Ramadan bulan Bulan Ramadan. Ramadan. pas banget suasananya. Tapi untung setan terbelenggu kan Iya. kalau Katanya Ramadan. hantunya diikat kan ya, Heeh, bener. jin-jin pada masuk kandang. Mungkin itu juga tuh Jadi, makanya. "Aku berani!" Jadi kayak ngerasa, oh iya dipilihnya bulan Ramadan aja biar nggak takut-takut banget gitu Iya nggak sih? kali ya. Iya iya, benar 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 Heeh. benar. Cuman, Heeh. challenging juga buat para pemain yang menjalankan bulan puasa karena itu Heeh. setnya lumayan panas banget, kayak Panas. matahari tuh kayak berasa di sini gitu. Oh, Itu ada set di heeh, ladang garam. heeh. Ladang garam itu kayak sangat gersang, Mmm. angin juga tipis-tipis, gitu. Itu kayak, gitu dong. Itu kayak, tipis Es teh manis banget. enak nih kayaknya. Iya. Iya, menggoda banget. Apalagi aku ingat banget juga untuk cowok-cowok tuh, berat banget ya karena mereka ada scene fighting-nya juga Mhm. gitu. Jadi challenging, tapi yang serunya ketika kita sanggup menahan sampai duk duk duk, Allahu Akbar, itu kayak, takjil apa yuk yuk kita makan takjil Iya. apa gitu, seru. Dan itu di daerah Mmm, juga kan, jadi kayak sambil heeh. kulineran. Oh gitu, untungnya ya deket tapi sama tempat kulineran di tempat syuting? Jauh lagi. Ya. Nah Jauh. terus? Udah Tapi gitu? Heeh. jauh, bener. Aku ingat Jauh. banget, aku Heeh, ingat jauh. banget. Aku waktu itu pengen order online food Oh, gitu iya, kan. heeh, Iya, online food bener. gitu kayak, Terus kok nggak tidak ada? terdetek ya? Nggak ngecek. Jauh. Jauh karena Nggak saking ada jauhnya. gitu. Jadi, Jadinya yang gimana aku tuh? inget tuh biasanya ada warga sekitar tuh ada yang jual Heeh. gorengan, es-esan tuh Mhm. masih ada gitu. Jadi nggak banyak sih pilihan. Sampai Tapi kayak ada seru. yang masak sendiri gitu gak sih? Masak sendiri waktu itu nggak ada sih, cuman Mmm. kita kayak mau apa-apa tuh minta ke PU, "Ih, aku pengen ini," Heeh. gitu. Dan yang serunya lagi juga emang berasa vibes puasanya karena warga sekitarnya itu pada nontonin Iya, kita syutingnya, betul. Iya malah iya, mereka rame. ikutan jadi extras Iya juga iya, ya. beberapa ikut Yang bantu. nonton
yang nonton lagi syuting kayak ayo jadi ekstra, tapi tetap kondusif gitu keadaannya pada gitu. excited lah ya. Iya, Iya. jadi kayak menunggu ngabuburitnya tuh sambil syuting. Ih, keren banget. Tapi udah di perjalanan gitu nggak sempet kayak ke kotanya gitu, kayak pengen nyari kan nggak kedetek. Terus Pas ke kotanya itu lain hari, aku sempet kulineran juga sama Iya. kes-kes yang lain, buka puasa di resto yang emang, ada makanan khasnya Iya. gitu. Dan termasuk, aku ada satu momen, satu hari itu aku nggak ada scene. Terus udah gitu aku jalanlah ke tempat wisata tuh, masuk tempat wisata itu siang, sama kes-kes yang lain. Jadi tempat wisatanya itu, bangunan sejarah. Ada salah satu bangunannya itu dari tumpukan batu dari pantai selatan. Dari pantai selatan. Masuklah ke situ, main-main di gua-guanya gitu, bagus banget bangunannya, kayak wah foto-foto gitu kan langsung kan buat instagramable gitu kan. Iya, istilahnya harus instastory, harus tahu gue kesini nih. Iya, Gitu. bukan instastory lagi kalau bagus kayak gitu dimasukin ke feed Oh, langsung. jadiin reels langsung. Iya. Terus udah gitu, jadi yang aku main ke gua itu salah satunya tuh guanya suka dipakai untuk, konon ceritanya itu suka dipakai untuk para sultan bertapa. Terus setelah syuting selesai Mm-mm. itu jeda 3 minggu, aku ikutan podcastnya Jordi Onsu, podcast horor kan. Terus ketemu sama Frisly. Frisly tanya ke aku, "Kak, kamu habis dari daerah bebatuan yang basah gitu ya?" Iya, oke, mungkin Frisly bisa tahu itu karena Instagram aku. Iya, Oke. Terus udah gitu, yang bikin aku merinding tuh, "Kak, kamu pas kesana lagi datang bulan ya? Kok bisa tahu? Emang kenapa, Fris?" "Iya, Kak, itu ada yang ngikut sama kamu sampai sekarang." Aku merinding. Ada yang ngikut sama kamu, kayak, "Hah, masa sih? Biar disuruh pulang aja ya, Kak," kata Frisly. "Iyalah, iya. Ya udah, terus gimana?" Ya udah, aku kayak dibacain gitu, sama biasanya kalau podcast gitu kan suka ada orang yang ngertinya gitu juga kan. Akhirnya aku dibacain, pas dibacain ini aku tuh kayak diusap gitu, terus rasanya tuh pas kayak diusap ini aku, setelah itu tuh kayak dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh aku kayak berasa darah ngalir kayak ere. Gitu. Tapi pas ketempelan ketempelan. Ya entah apalah itu Namanya gitu ya. ya, kayak selama itu aku nggak ada ngerasain apa-apa sih. Cuman yang pasti pas udah syuting podcast itu pulang tuh sampai tempat aku kayak lelah, kayak kehabisan energi Capek banget ya, gitu kayak ya. capek banget. Berarti dari situ bukan malah kena pas prosesnya ya. Iya, aku nggak ngeh kali ya. Iya, aku nggak tahu, kayak nggak ngerasa apa-apa. Kalau kayak Edward sendiri tadi sampai effort gak ke kota juga? Iya makan pasti sih, Kak? sempet Kita sempet makan sempet bareng ya? iya sempet Oh, makan, ada makanan ya tadi yang dibilang bahwa kita menuju tempat restoran yang memang ada makanan khasnya situ gitu, dan itu satu kebanggaan akhirnya nemu atau dapet nih makanan yang Khas itu khas ya. itu gitu, jauh di mana gitu, tiba-tiba kita satu kotanya emang ya udah senang aja, udah langsung Iya. meluapkan kegembiraan itu, makan nggak sebanyak-banyaknya sih tapi ya seenak-enaknya. Diet ya, kan syuting syuting ya. 20 hari kan. Iya. Nah terus kalau kejadian-kejadian gitu yang paling diinget banget pas syuting apa tuh, Kak? Kejadian yang diingat apa, Kak? Kalau yang syuting ini jadi, kalau di daerah tuh kan ada pawang hujan ya namanya, ada pawang hujan. Jadi kita tuh lagi syuting di bawah pohon yang tadi diceritain sama Sailo yang besar itu. Itu kita tuh pakai pawang hujan, jadi yang dia ngerti lah doa-doanya. Tiba-tiba itu hujan di tengah kita syuting mau ngambil adegan, hujan itu kayak dijatuhin air banyak. Tiba-tiba tuh pawang hujannya bilang, datang kucuk, "Ini mana pawang hujan mana?" Ya aku baru tahu nih cerita ini. "Saya maaf ketiduran." Oh, kata pawang hujannya. "Saya ketiduran." Terus Wah. berarti jadi
Paginya hujan deras Hujan banget. deras terus landscape kita yang biasa buat syuting itu kan jadi air tergenang Wah, segini. untung yang di Mandalika nggak pakai Nggak pawang pakai hujan yang iya ya Iya. tiduran Wah, kalau pas yang di Mandalika tiduran. makanya kan kayak Sorry wah banget Indonesia nih. gimana sih? Itu tuh yang bikin seremnya Ketiduran, cuy, kocak banget. yang seremnya itu ya itu ketiduran. Dia kalau ketidurannya lama nih bisa lebih banjir dari yang ini. Iya. Karena ada ritualnya dengan kayak bumbu-bumbu dapur, cabai, bawang gitu kayak dibalik gitu, ditaruh di lidi, ditancepin di tanah tempat kita dekat syuting itu, dan itu percaya nggak percaya berhenti loh. Sampai hafal sesajennya kakak. Karena kesel juga syuting tertunda gara-gara dia ketiduran. Aduh maaf saya ketiduran. Untung lo dipakai lagi syuting Danyang. Coba pas Kalau lagi Mandalika, MotoGP lo dimarahin sama satu dunia. Kok udah hujan aja tuh tiba-tiba. Dan itu horornya gini, ada asisten kamera si anaknya Ibu Dewi. Iya ya. Iya, si Sadira. Dia kan memang asisten kameranya gitu. Jadi dia tuh langsung hujannya yang tiba-tiba itu langsung ngamanin kamera itu, dan jatuh nggak tahu kita tuh nggak ada yang melihat dia jatuhnya kenapa, tiba-tiba jatuh tapi dia nggak ke depan gitu. Karena kamera mahal. Kamera mahal dia langsung puter gini. Nah, kita Ya lihat puter ampun. gini badannya, akhirnya badan dia yang belakang kameranya gini. Nah, itu tuh kayak oh my god, ini tuh kayak udah Chaos serem. banget ya. Dan itu ngeri banget kalau kameranya yang jatuh kan Iya udah dong. hujan, Iya, kita tertunda, syuting udah pasti berhenti karena nggak ada kamera kan. Iya, Nah, itu kalau hujan tuh Sadira tuh lumayan. ngamanin gitu langsung kayak nggak tahu Hebat kenapa banget ya. jatuhnya tuh nggak tahu sandung atau apa gitu ya, apa disenggol atau didorong itu kita nggak Iya. tahu lah ya, tapi Sadira tuh langsung gini ngebalik, jadi kamera yang di atas badan gitu, duk, dia ngebelain punggungnya untuk jatuh nempel ke tanah. Itu tuh yang serem. Wow, baru tahu kok. Baru inget ya benar. Oh. Kalau Kak Sahila sendiri apa tuh? Kalau yang aku inget tuh ada satu momen juga aku ceritanya ditarik leher aku, itu di trailer juga ada. Itu ceritanya jangan deh nanti takut spoiler. Pokoknya itu tuh kayak dari ijuk tebal gitu. Itu tuh ke leher tuh kayak baru nyentuh sedikit kayak lumayan gatel gitu karena kasar banget. Terus dan ditariknya itu kenceng banget, diseret gitu. Nah, itu gimana caranya aku bisa ngecover leher aku dan posisi badan itu harus bener. Karena kalau enggak tuh kayak aduh ketarik di lantai tuh kayak bisa baret-baret gitu loh badan. Kayak oke, take 1, kedua, 3 tuh kayak masih tegang banget. Terus pas kayak udah berhasil tuh kayak enak banget kayak naik mainan di Ancol gitu kayak di depan kan. Jadi nagih gitu. Iya. Tapi Seru itu sih. leher aman gak? Aman. Aman. Terus udah gitu yang menyenangkan lagi tuh yang memorable itu sih set ladang garam tuh aku Ladang suka garam banget sih ya. Kak. Yang kepanasan tadi. Panas panas gitu itu banget. panas tapi ternyata jadinya tuh di gambar tuh bagus banget. Bagus banget. Terus aku adegan sama Bisma juga kita ceritanya mendayung di Perahu kecil ya. perahu kecil gitu. Aku nggak tahu ya itu perahunya memang udah ada biasa dipakai masyarakat Nelayan, sekitar gitu atau memang anak art tuh yang bikin cute banget perahunya gitu. Tapi kok nggak balance ternyata. Kayak nggak balance beneran nggak balance itu gitu. Kalau misalkan kita kayak nggak balance tuh kita bisa kecebur, kayak kecebur. Jadi pas itu tuh adegannya tuh kayak yang lagi romantis, harus tenang gitu kayak. Tapi ngerti gak sih harus ngebalancing badan gitu, bukan Bisma aja yang harus balance tapi aku juga kayak jadi kayak iya gitu ya. Tapi sebelumnya diajarin dulu gak tuh? Tapi emang bisa ngedayung basicnya Kak? Aku nggak bisa ngedayung, cuman kayak waktu itu ya udah ngedayung aja karena bukan lagi kompetisi juga kali ya. Jadi kayak Buru-buru gitu. tinggal dayung gitu kayak ya kan. Jadi ya udah asal maju dikit aja dan itu airnya juga tenang gitu. Jadi udah santai aja bis gitu. Iya, yang penting nggak kecebur, dialog aman, ekspresi acting dapet gitu. Tapi kayak ditanyain gitu nggak? Kok sempet goncang-goncang nih gitu? Aku waktu itu jadi pas awalnya tuh kayak nggak dikasih tahu dulu, nggak dikasih tahu gitu. Pas pertama Bisma naik terus nggak lama tuh aku kayak kok goyang banget gini ya. Terus kayak
anak art baru, iya bang hati-hati aja bang. Harus balance kayak, oh oke ya udahlah ya, kayak kita berusaha yang terbaik aja gitu. Sobat Pro 3 Senior, nanti bakalan cerita-cerita lagi nih soal pengalaman syuting di lokasi syutingnya si Danyang Mahar Tukar Nyawa ini. Tungguin ya.